Imam Al-Ghazali, perbendaharaanku tentang hadis sedikit. Apakah perkataan ini menggambarkan Imam Ghazali? Karena pernyataan ini sering dikutip orang yang sering melemahkan kitab Ihya Ulumuddin. Dudukkan orang yang mengejek Al-Ghazali itu, baca kitab Ihya, suruh dia baca hadis, baca kitab Ihya. Mana lebih banyak hafalan hadis dia dengan hafalan hadis Al-Ghazali? Al-Ghazali nulis Ihya itu tidak pakai laptop. Dia mengharamkan Al-Ghazali baca laptop. Al-Ghazali nulis kitab itu keluar dari kepalanya. Al-Ghazali ahli tasawuf, Al-Ghazali ahli filsafat, Al-Ghazali menulis Fadhaih Batiniyah membantah orang Syiah, Al-Ghazali menulis kitab usul fikih Al-Mustasfa, Al-Ghazali menulis, ya Al-Ghazali alim. Kalau ada orang menyepelekan hadis Al-Ghazali, suruh dia duduk, kita baca Al-Ghazali. Coba kau baca berapa kau hafal hadis, kita baca hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Sampai hari ini belum ada orang yang mampu menulis kitab tentang masalah hati, masalah akhlak sehebat kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ada, tunjukkan sama saya apa nama kitab. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Berbicara kitab, ada sebuah kitab yang cukup menarik, tetapi bagi hamba Allah yang kritis tentunya akan mempersoalkan kitab yang menjadi banyak bacaan orang, banyak orang membacanya ya. Kitab itu cukup terkenal dan tidak asing di pesantren-pesantren, menjadi mata pelajaran pesantren, umumnya di pesantren Salafiyah Syafi'iyah ya. Itu menjadi favorit sekali karena kebetulan penulisnya ini adalah Syafi'iyah. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Hamid Al-Ghazali? Wah, beliau kitabnya luar biasa, menyusun sebuah kitab namanya Ihya Ulumuddin. Tentunya bagi pelajar yang hanya sekedar mengikuti kicauan guru akan tertarik sekali membaca Ihya Ulumuddin. Padahal sangat dibutuhkan ekstra kritis di dalam memahami warisan kitab klasik itu. Karena memang kitab ini ternyata saudara tidak bisa dilepaskan dari kelalaian penulisnya. Ya, tidak bermakna bahwa saya sebagai seorang pengkritik itu memiliki kelebihan, tidak. Tetapi saya kan membaca pendapat-pendapat para ulama-ulama yang lebih hebat dari beliau. Ya, siapa seperti Ibnu Taimiyah itu sudah sangat menguasai kitab Ihya Ulumuddin itu. Kemudian ulama-ulama lainnya juga ada memberikan kritik terhadap Ihya Ulumuddin. Ada juga yang memberikan, Abu Ayyad juga memberikan kritik terhadap Ihya Ulumuddin. Memang mengundang perhatian. Kalau dibaca, Masya Allah, memang tulisannya luar biasa. Tetapi kan tidak berarti bahwa tulisan seorang ulama itu, karena yang menulis adalah seorang yang cerdas, seorang yang pandai, lalu dibiarkan begitu saja bahwa kitab itu cukup dibaca, gitu. Tidak boleh dikritisi. Bahkan terkadang menggambarkan Ihya Ulumuddin itu lebih dari kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menggambarkan Ihya Ulumuddin itu luar biasa. Ada yang baper, misalnya seperti K.H. Abdus Samad sampai baper beliau itu. Ketika
dudukkan orang yang mengkritisi Imam Ghazali, kata beliau, suruh baca, bandingkan dengan hafalannya. Yang enggak begitulah Pak Kiai. Jadi berpikirnya bukan seperti itu Pak Kiai. Jadi berpikirnya sekarang ini kan dunia ilmiah. Nah, dunia akademisi itu tentu ada bidangnya. Banyak orang yang menyoroti dari kalangan ahlinya. Ya tentunya bukan saya lah, tapi banyak ulama-ulama yang memiliki keahlian di bidang hadis mengkritisi Ihya Ulumuddin. Itu tidak bisa disalahkan. Karena mereka memang menginginkan agar kitab Ihya Ulumuddin itu yang sampai kepada kita ada orang yang memberitahukan bagaimana sebenarnya kitab tersebut. Nah itu dia. Tidak kemudian Bapak Kiai Abdus Somad itu baper. Nggak perlu baper tuh. Tapi harus menjelaskan kepada umat keberadaan kitab itu. Loh, bukan main loh. Kitabnya itu terdiri dari ribuan hadis. Tetapi apa artinya kalau kemudian hadis yang disampaikan oleh beliau itu terdiri dari hadis palsu, hadis lemah, hadis dhaif, mungkar, tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya. Terus mau dibiarkan begitu saja? Ya tidak begitulah Pak Kiai. Ini dari saya. Jadi orang yang mengkritisi kitab Ihya Ulumuddin, kita tahu kitab adab, kitab akhlak, kitab ibadah semuanya ada di situ ya. Kitab bimbingan menjadi seorang sufi sejati ada di situ juga. Ya, menjadi Amrozi, menjadi Ar-Razi juga ada di situ. Mau jadi apa saja ada di situ di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu dia kitabnya. Dulu itu kan sempat menjadi mata pelajaran saya di pesantren waktu lagi pesantren. Ya kalau sekarang saya menjadi pengkritik juga, tentunya karena dasar-dasar yang saya baca, dasar-dasar yang saya seperti Ibnu Katsir sudah memberikan komentar terhadap Ihya Ulumuddin itu. Jadi Ibnu Katsir ini memberikan komentar terhadap Ihya Ulumuddin, bahkan pernah mau dibakar itu. Kemudian Ibnu Ayyad juga pernah memberikan kritik tajam terhadap Ihya Ulumuddin, termasuk yaitu Az-Zahabi memberikan kritik tajam terhadap Ihya Ulumuddin. Apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini memberikan kritik tajam. Karena memang hadisnya itu ratusan hadis lemah dan palsu yang di dalamnya itu. Jadi ratusan. Para penggemar Ihya Ulumuddin tidak perlu sakit hati ya. Tidak akan kualat kok. Siapapun tidak akan kualat kalau mau menerangkan kelemahan kitab Ihya Ulumuddin itu. Malah itu akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang saya maksudkan. Kita ini kalau kemudian ditutup akses berpikir supaya tidak mengkritisi imam-imam besar ini, wah berarti ingin membiarkan kealpaan imam-imam besar terus alpa gitu. Nah ini jangan kemudian orang yang mengkritisi disalahkan, itu punya referensi juga. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan begitu, kan memang banyak. Al-Iraqi itu memberikan kritik mendalam terhadap, termasuk Az-Zubaidi itu memberikan kritik mendalam terhadap Ihya Ulumuddin ya. Jadi selain Al-Iraqi, Az-Zubaidi dan beberapa ulama-ulama lainnya ini memberikan kritik mendalam terhadap Ihya Ulumuddin. Itu As-Subki juga memberikan kritik mendalam, bahkan beliau itu menyampaikan kritiknya yang tajam terhadap Ihya Ulumuddin. Mereka juga adalah lebih hebat dari kalau sudah orang itu mengkritisi Ihya Ulumuddin seperti ulama-ulama tadi Al-Iraqi. Al-Iraqi ini Anda tahu. Al-Iraqi ini kalau dipahami, Al-Iraqi ini dia juga orang Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Dia juga Maturidi, Asy'ariyah. Tapi mengkritisi Imam Ghazali gitu. Soal landasan yang dipakai oleh Imam Ghazali. Nah, itu perlu memang sebagai seorang ulama, ini namanya ulama jujur. Ulama yang tak mau menyembunyikan kebenaran. Jadi Kh. Abdus Somad itu tidak perlu baper dalam menjelaskan hadis. Jelaskan sajalah.
Bahkan kalau perlu kutip itu perkataan-perkataan ulama. Apakah ulama-ulama sekelas As-Subki, ulama sekelas siapa namanya tadi itu? Ad-Dahabi, kemudian ulama sekelas Ibnu Taimiyah, Ibnu Ayyad, itu apakah semuanya ini mereka adalah ulama-ulama yang tidak ahli? Ini ulama-ulama ahli. Ibnu Katsir juga ikut mengkritisi Ihya Ulumuddin. Nah, ini artinya memang Ihya Ulumuddin perlu hati-hati, ekstra hati-hati membacanya. Ini bukan Wahabi ini yang mengkritis. Orang-orang dahulu kala, orang-orang yang berilmu, orang yang cerdas, ulama. Kita tahu kualitasnya Ibnu Katsir itu Al-Hafidz. Al-Hafidz di bidang Quran, hafidz bidang hadis, hafidz bidang asar, hafidz semuanya lah. Terus mengapa kita harus kebakaran janggut? Sepatutnya bersyukur. Sepatutnya bersyukur. Nah, gitu dong. Nggak perlu marah ya kalau ada kritikan tajam seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.